Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Nabi Musa, Nabi Isa datang untuk meluruskan kemudian ajaran untuk sampai kepada pokok pondasi akhir, penyempurna kemudian, yaitu la ilaha illallah Rabbus samawati wal ard. Itu aja. Tapi kemudian di antara pengajaran Nabi Abraham muncul kemudian Nabi Musa, lalu kemudian muncul lagi Nabi Isa, lalu Nabi Muhammad, di antaranya muncul kemudian Samiri, muncul kemudian mohon maaf Paulus, yang mana keadaan itu hampir mirip, mengajak kemudian orang meninggalkan menyembah Tuhannya Abraham. Pada Nabi Musa ada Samiri, pada Nabi Isa ada kemudian Paulus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena adalah ajaran yang terakhir untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Apa kata Allah jaminannya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang mewahyukan Al-Quran, aku juga yang akan menjaganya. Jaminan Allah kepada Torah seperti itu tak ada. Jaminan Allah kepada Mazmur seperti itu tak ada. Jaminan Allah kepada Injil itu pun tak ada seperti Al-Quran. Baik. Seperti itu, Bung. Silakan. Sebenarnya bukan saya hiperbola ataupun membanggakan diri di dalam pernyataan saya ini. Sebenarnya kalian berguru kepada saya karena Elohim Yahweh, Tuhan Yesus sudah datang kepada saya, ya, udah menyatakan dirinya sebagai Tuhan ke dalam diri saya, ya. Kenapa saya percaya Yesus Kristus itu Tuhan? Dia datang, Tuhan itu datang. Akulah Tuhan, aku berkenan kepadamu, Kepas. Nah, coba artinya apa? Kenapa bisa Tuhan itu datang? Karena kita menghadirkan Roh Kudus. Nah, orang yang tidak punya Roh Kudus, ya, nggak mau Tuhan datang. Kira-kira begitu. Terima kasih Bang Juma. Iya, baik. Perlu di-upload dulu ini untuk saudara Kepas. Dengarkan saya baik-baik. Ketika kemudian Nabi Abraham menorehkan sebuah pengajaran tauhid kepada keturunannya, kepada Nabi Yakub, kepada Ishak, kepada Nabi Yakub, kepada Nabi Musa, Daud, Salomo, dan juga Nabi Isa alaihi salam, sekelompok manusia membelokkan kemudian ajaran tersebut dan menggantikan kemudian Tuhan yang datang ke tengah-tengah mereka melalui perantaraan para nabi, dengan menggantikan kedudukan Tuhan tersebut kepada sosok manusia yang mereka anggap Tuhan. Apa kata Quran? Yad'una min dunihi illa inatha wa yad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidaklah hanyalah menyembah setan yang terkutuk. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang kamu anggap Yesus yang datang kepadamu itu, Yesus pun sudah katakan. Kalau Al-Quran datang kemudian setelah ajaran Nabi Isa dibengkokkan, mengatakan wahai Suma, sebenarnya yang mereka sembah itu adalah setan yang terkutuk. Ini kata Quran. Yang memalingkan kemudian ajaran Nabi Isa, oleh Al-Quran saya mengatakan yang dia sembah bukan Nabi Isa, yang dia sembah bukan Yesus, yang dia sembah adalah setan yang durhaka. Itu kan Quran, Bang Suma. Tunggu dulu. Kesinambungan antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad. Hadza sirati mustaqim. Inilah jalan yang lurus, yaitu hanya menyembah kepada Allah.
Innallaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Di antara ajaran Nabi Isa dan ajaran Nabi Muhammad dibengkokkan, kemudian ada menyembah kepada selain daripada Allah, yaitu menyembah kepada setan. Itu kan Al-Quran, Bang Suma. Baik, mari kita lihat. Ketika mereka membuat makar, Allah membalas makarnya. Apa pembalasan makar yang bisa umat Islam lihat? Akibat dari makarnya sendiri yang menumpahkan kebenaran yang ada di dalamnya. Maksudnya gimana? Coba Anda lihat di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah penyesat, dan penyesatnya memakai nama Yesus. Jadi penyesat yang datang diakibatkan oleh tanda-tanda pembengkokan akidah. Yang tadinya Nabi Musa menyembahnya kepada Allah, Nabi Isa menyembahnya kepada Allah. Penyesat iblisnya datang membisikkan kepada orang-orang yang disesatkan dengan mengatakan, akulah Isa, akulah Yesus, Tuhanmu. Sejak kapan Yesus mengajarkan dirinya adalah Tuhan? Sejak kapan Yesus mengajarkan dirinya adalah ilahi? Sejak kapan Yesus mengajarkan dia adalah Allah, dia adalah Elohim? Tidak pernah. Tetapi hari ini kemudian seibarat ada orang berjalan ke pasar, kemudian dia dihipnotis, kemudian dia dibohongin, kemudian dia ditipu. Orang yang sedang tertipu, sedang dalam keadaan ditipu, dalam keadaan terpedaya, orang tersebut tidak akan sadar. Yang namanya tertipu, yang namanya korban penipuan, yang namanya orang yang tertipu, pada saat dia tertipu tidak akan sadar kalau dirinya ditipu. Orang yang tertipu tidaklah disebut ditipu, tidaklah disebut korban sebelum orang yang tertipu ini sadar kalau dirinya tertipu. Adanya kata tertipu karena ada korban. Korban penipuan tidak sadar pada saat dia tertipu. Inilah yang saudara alami. Inilah yang saudara Kepas lakukan. Masalahnya sekarang adalah bukan hanya tertipu oleh unsur luarnya, tetapi Anda yang berani-berani menipu diri Anda sendiri. Anda yang menipu diri Anda sendiri. Kitab Anda yang menorehkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nama siapa? Nama Yesus. Matius 23 nomor 24 dan seterusnya. Waspadalah, sebab nabi-nabi palsu, Mesias palsu, Yesus palsu akan datang kepadamu menyamar, kemudian bahkan melakukan mukjizat demi untuk menyesatkan banyak orang. Waspadalah kepada Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Yang datang kepadamu. Mesias palsu artinya Isa palsu, Yesus palsu. Setelah Nabi Isa terangkat ke langit, muncul kemudian Mesias palsu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang. Jelas. Apa yang diterangkan Al-Quran jelas. Terbukti yang kalian sembah bukan Tuhannya Bani Israel. Apakah Yesus anak Maria itu Tuhannya Bani Israel? Bukan. Bukan. Yesus itu manusia, bukan Tuhannya Bani Israel. Yang benar, yang sembahan yang benar adalah Tuhan yang datang kepada Bani Israel, yang memilih Bani Israel, yang mengatakan, aku menyertai kalian, inni ma'akum. Jadi antara pengajaran Nabi Isa dan pengajaran Nabi Muhammad terputus oleh adanya ajaran sesat di antaranya. Di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad ada penyesat di tengah-tengahnya. Demikian. Baik, Bang Jimo. Dia mengatakan kepada saya, akulah Tuhan. Ya, enggak dibilang aku Yesus, akulah Tuhan. Ya. Dia enggak mengatakan aku Yesus Kristus, akulah Tuhan. Aku Tuhan. Udah jelas ya, bahwa iblis pun pernah mendatangi aku. Iblis tidak pernah berkata aku Tuhan.
Tapi Tuhan berkata, aku Tuhan. Jadi bukan hanya Tuhan aja yang udah datang dalam diri saya, iblis pun udah datang. Jadi saya bisa membedakan mana iblis, mana Tuhan. Dari mana caranya kita membedakan iblis dan Tuhan? Dari kedatangannya kepada diri kita, kita tahu. Ketika Tuhan itu datang, kita dalam keadaan tenang. Damai hati kita, jiwa kita. Ketika iblis itu mendatangi saya merasa ketakutan. Nah, ketika iblis itu datang berupa sangat buruk, wajahnya sangat buruk, ya, dan mencekik leher saya. Ketika saya katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kabur iblisnya. Berarti jelas dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa yang besar. Terima kasih Bang Juma. Oke, baik. Sangat disayangkan Anda masuk ke dalam jebakan. Yang datang kemudian, kata Yesus, penyesat itu mengaku dan berkata, akulah dia. Dia dimaksud di sini adalah Tuhan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Sedangkan yang mengaku akulah dia itu identik dengan pernyataan-pernyataan Tuhan di dalam perjanjian lama. Akulah yang melepaskan, akulah menjadi penebusmu, akulah yang telah membuat kamu keluar dari tanah Mesir. Akulah dia. Berarti penyesat ini datang mengatakan dia adalah Tuhan. Bisa mengatakan akulah Yesus, bisa pula menggunakan akulah Tuhan. Karena kenapa? Di dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 11, nomor 11, malaikat berkata, Yesus datang menampakkan diri nanti ke atas muka bumi ini, itu dengan jasadnya. Berarti bukan dalam mimpi, bukan dalam angan-angan, bukan dalam hayalan. Bukan hanya berupa suara, bukan hanya berupa mimpi dia datang. Tapi kata Kisah Para Rasul 1:11, dia akan datang dengan jasadnya. Jadi siapa yang datang kepada Ananias? Siapa yang datang kepada Paulus? Siapa yang datang kepada Lukas? Siapa yang datang kepada Markus? Siapa yang datang kepada pengarang Wahyu dan seterusnya? Yesus sudah terangkat. Tidak ada lagi fisik Yesus. Tidak pernah dia menyampaikan buku Lukas, buku Markus, buku Matius. Tidak pernah. Buku-buku yang kita gunakan hari ini adalah buku yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Boleh kita pakai sebagai bahan referensi dialog, tetapi itu bukan firman Tuhan. Jadi kalau Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat, sebab kedatanganku nanti ditandai dengan cahaya yang berkilat dari timur sampai ke barat. Itu baru Yesus yang asli. Yesus yang asli datang di atas muka bumi ini, itu nanti kata Yesus, Matius 24 nomor 26, nomor 27. Tanda-tanda Yesus turun memijakkan kaki untuk kedua kalinya di atas muka bumi ini. Ya. Matahari kemudian akan bersinar dari timur, dari barat. Dari timur sampai ke barat, tetapi ada cahaya yang mengkilat kemudian dari timur sampai ke barat yang semua orang akan melihatnya. Coba Anda baca di dalam Matius kitab saudara, Matius 24. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya semua yang mengaku bahwa dia bertemu dengan aku itu adalah salah, jangan kau percaya, sebab kedatanganku ditandai seperti kilat yang akan bersinar dari timur sampai ke barat. Itu perkataan beliau sendiri. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur
dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula keberadaan kelak dari kedatangan Yesus. Apa maksudnya? Kalau matahari begitu terbit dari timur, maka mataharinya akan terlihat bersinar sampai ke barat. Artinya apa? Seluruh manusia akan melihat itu. Nah, Yesus datang kedua kalinya, seluruh manusia di atas muka bumi ini akan melihatnya. Bukan hanya satu orang di Pulau Patmos, bukan hanya satu orang di padang gurun, bukan hanya seorang di dalam bilik penjara, bukan. Kata Yesus, siapapun yang mengaku bertemu dengan aku, baik di padang gurun, di bilik, di mana saja, itu bukan aku. Sebab kedatanganku nanti ditandai seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Demikian juga lah nanti tanda ketika aku datang untuk yang kedua kalinya. Berarti antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad muncul makhluk halus yang mengaku Nabi Isa. Muncul makhluk halus yang mengaku Yesus. Sementara Yesus sudah memesankan kemudian, apabila ada yang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku kemudian dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Mesias Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, kata Yesus, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, lihat Yesus ada dalam bilik, jangan kau pergi ke situ, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak tanda kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi kalau yang datang dalam mimpi saudara, atau yang datang pada saat orang kesaksian murtad, saya lagi salat tahajud, tiba-tiba datang cahaya Yesus. Saya umroh, lalu kulihat Yesus di atas Ka'bah duduk bersilah. Ada-ada saja. Itu bukan Yesus. Karena kata Yesus, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku kedua kali nanti tandanya seperti ini. Orang semua akan lihat, bukan cuma satu orang, dua orang, tiga orang, bukan. Tapi seluruh dunia akan tahu. Selaksa matahari terbit dari barat, terlontar cahaya dari timur, terlontar cahayanya sampai ke barat. Demikian juga nanti tanda kedatanganku. Jadi ketika Yesus datang, bukan cuma Anda yang tahu, kita semua umat Islam tahu, orang Hindu tahu, orang Buddha tahu, seluruh umat manusia di atas muka bumi ini yang lagi tidak cebok ketika dia datang. Tiba-tiba saja terkagetkan. Ada apa? Ada apa heboh? Ada cahaya dari sana. Oh, inilah yang disebut Nabi Isa alaihissalam. Sudah datang untuk yang kedua kalinya. Jadi tidak ada itu, aku lagi dengar musik, tiba-tiba kaset rusak, musiknya berhenti, lalu ada suara terdengar di tengah-tengah musik itu, berhenti dengan lagu koplokmu itu. Aku ini adalah Yesus, aku akan menunjukkan jalan kepadamu. Itu bukan Yesus. Bukan. Menurut siapa? Menurut Bible, menurut Al-Quran. Tidak ada kemudian. Makanya pada endingnya apa? Aku tidak mengenal engkau. Contoh nih sekarang, 1 menit. Saudara Kepas ini berkata, yang datang kepadaku adalah Yesus. Yesus yang datang kepadaku. Sehingga Kepas, usianya sekarang yang sudah 87, setiap hari nyembah Yesus, nyembah Yesus, nyembah Yesus. Yesus yang mana yang disembah? Yesus yang datang padanya. Akulah Yesus, Kepas. Oh iya, pamana. Itu yang disembah sampai dia mati. Begitu yang asli datang, apa katanya yang asli? Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kata Kepas, waduh, bukannya tiap hari aku beribadah menyembah kepadamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu, kok bisa kamu nggak kenal aku? Loh, kapan aku punya murid kayak kau? Kapan aku punya pengajaran seperti ajaranmu? Sejak kapan saya perintahkan kau beribadah kepadaku? Sejak kapan saya punya murid di luar Bani Israel? Tak ada. Loh, aku sudah sampai pada level bermujizat loh bang. Mengusir setan pakai namamu juga loh bang. Ah tidak, aku tidak mengenal engkau. Semua engkau adalah pembuat kejahatan. Cek per cek,
Ternyata yang dikenal oleh Kefas adalah Lucifer. Makanya Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitanam marida iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah itu adalah berhala, yang mereka sembah itu adalah inasan, yang mereka sembah itu adalah iblis. Maka pada endingnya kemudian qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa hum illa ma amartani bi an i'budullah rabbi wa rabbakum. Pada akhirnya Yesus pun berkata, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Silakan. Baik. Saya katakan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad di tengah bumi menyembah kepada iblis, meninggalkan menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Baik Bang Juma. Jadi kita nggak sepaham yang dimana Bang Juma menyamakan Isa dengan Yesus Kristus. Jadi itu sudah berbeda sangat jauh dan tidak akan pernah Isa dengan Yesus itu sama. Kenapa? Karena Isa itu bagi umat Islam adalah nabi. Yesus Kristus adalah Tuhan yang menciptakan dunia jagat raya. Kenapa saya katakan dia Tuhan? Kenapa saya katakan yang saya baca di dalam firman Tuhan Alkitab, ya, di mana Yesus disalibkan, dia bangkit sendiri. Artinya tidak ada nabi mati bangkit sendiri dari kematiannya. Udah jelas. Dan tidak perlu Yohanes 13 ayat 13, Filipi 25 sampai 11. Wahyu 21 ayat 6. Artinya, bagi orang yang menyangkal Yesus sebagai Tuhan, terima kasih Anda masuk api neraka. Itu teguran terakhir. Terima kasih. Oke, baik. Gini, Anda boleh berbangga. Isa, Yesus adalah oknum yang berbeda. Anda boleh bangga dengan itu. Anda boleh menafikan, Anda boleh ingkar dengan keadaan itu. Silakan. La ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk menerima apa yang saya sampaikan. Tak ada paksaan. Silakan. Tapi tolong jujur pada kebenaran. Jujur terhadap keadaan. Siapa yang mengajarkan Anda mempertuhankan Yesus? Dari mana kitab Anda berasal? Adakah Yesus memberikan legitimasi kepada kitab Lukas, Markus, Matius, Filipi, dan seterusnya? Adakah kemudian Yesus mengenal Paulus, pendiri agama saudara? Adakah kemudian Yesus memberikan legitimasi kepada bapak-bapak gereja dan para pastor? Adakah kemudian Yesus memberikan legitimasi gereja sebagai tempat penyembahan dirinya? Adakah kemudian legitimasi kitabnya orang Yahudi dirubah menjadi perjanjian lama? Semuanya hanyalah angan-angan. Semuanya hanyalah hiasan belaka. Dia, Yesus, tidak pernah mengajarkan kekristenan itu. Percuma Anda mengatakan Yesus bukan Nabi Isa. Toh Yesus tidak pernah mengajarkan tentang apa yang Anda anut hari ini. Yesus tidak pernah mengenal kalian. Yang Anda kemudian, Nabi Isa datang kepada Bani Israel. Dia adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Terputus kemudian benang merah ketika orang bikin makar tentang ajarannya. Makarnya adalah munculnya sebuah sekte baru yang mengajarkan Nabi Isa yang dibuang oleh kaumnya, oleh bangsanya, dipungut oleh bangsa barat dan dijadikan sebagai salah satu dewa di antara 3 dewa. Dan piring saya jatuh, subhanallah. Saya jadi kaget. Ini gara-gara Kepas ini. Tolong penonton, mati lampunya juga padam. Ini gila ini. Ada penghuninya. Sorry. Bukan. Ini aja piringnya. Piring.
Piring terbang. Ini namanya Peter Sampang. Peter piring terbang sampai ke lapangan. sorry. Jadi begitu. Sabar dulu. Saya belum selesai. Dibalik aja piringnya, nak. Dibalik. Ya, dibalik. Ya, mulutnya si Kepas nggak sampai keluar HP untuk makan nasi saya, enggak lah. Ya gitu aja. Oke. Jadi ketika saudara mengatakan Isa, Yesus bukan sama, tidaklah sesuatu orang yang sama. Saya katakan ya. Yes, saya hanya mendudukkan perkara yang sesungguhnya. Nabi Isa datang ke tengah-tengah Bani Israel mengajarkan Injil. Injil yang diajarkan oleh Nabi Isa. Muncul penulis-penulis yang bercerita dan menulis tentang keadaan itu. Apa yang mereka tuliskan? Pada saat kemudian Yesus bersama Filipus ke Galilea. Pada saat Yohanes ditangkap, Yesus datang ke Galilea mengajarkan Injil kerajaan Allah. Kemudian Filipus, Kemudian Filipus mengajarkan Injil kerajaan Allah. Kemudian Yesus memanggil Filipus untuk datang mengajarkan Injil, mengabarkan Injil. Sayangnya, Injil yang dimaksud di sini, di dalam kitab saudara, di Markus 14, di Markus 1, itu bukanlah perjanjian baru yang Anda pegang hari ini. Injilnya Yesus adalah segala firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Sedangkan Injilnya Kristen adalah segala yang dituliskan oleh penulis-penulis Bible. Jadi antara Injilnya Yesus dan Injilnya Kristen itu berbeda. Dan kemudian Al-Quran mengatakan Nabi Isa datang mengajarkan Injil di tengah-tengah Bani Israel. Nabi Isa ditolak, Nabi Isa diingkari, bahkan kemudian berupaya untuk dibunuh. Hasil dari pembunuhan inilah kemudian menjadikan sebuah keadaan yang mereka bunuh adalah bukan Nabi Isa, melainkan orang yang diserupakan. Keadaan inilah yang terjadi pada tempat kejadian perkara. Jauh setelahnya kemudian muncul sebuah sekte menjadikan keadaan itu berubah. Makanya di dalam Matius 24 nomor 15, apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat yang suci, kudus, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Ternyata Nabi Daniel menubuatkan di dalam Daniel 7 nomor 25. Apa kata Nabi Daniel? Ketika kemudian sang pembinasa keji ini datang, dia akan membantah perkataan-perkataan yang maha tinggi dan memutarbalikkan hukum. Nabi Isa yang tadinya diutus kepada Bani Israel diputarbalikkan kemudian keadaan dia adalah reinkarnasi dari Tuhan, kemudian namanya dirubah menjadi Yesus. Itulah keadaan yang ada. Silakan. Nah, kalau Bang Juma mengatakan Yesus Kristus sebagai utusan, ada tertulis di Alkitab. Nah, sekarang begini, suri teladan ataupun teladan yang dilakukan oleh Isa, ya Yesus Kristus, ketika dia turun ke bumi, dia sujud, dia puasa, ya dia sunat, ya dia dibaptis. Kenapa umat Islam nggak mau dibaptis? Sementara Yesus sudah jelas dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Kenapa umat Muslim nggak mau dibaptis? Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yesus tidak pernah membaptis. Syarat menjadi Kristen adalah dibaptis. Dan tak ada satu manusia pun pernah dibaptis oleh Yesus. Maka dengan demikian Yesus tidak pernah mengkristenkan satu manusia pun. Sekarang mari kita tarik benang merah. Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel. Dia tidak merubah hukum. Dia kemudian tidak membawa hukum baru. Dia tidak pernah kemudian menorehkan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Nah, benang merahnya di mana? Coba Anda lihat. Di Al-Quran tidak pernah diperintahkan untuk membaptis. Nabi Isa alaihissalam hanya diperintahkan untuk menyeru kepada Bani Israel, fattakullah wa ati'un, innallaha rabbi wa rabbakum, ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Cuma diajarkan mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat, menyembah hanya kepada Allah, Tuhannya Nabi Isa dan Tuhannya Bani Israel. Lalu bagaimana dengan baptis?
Dalilnya di mana? Markus 16 nomor 15, nomor 16, nomor 17, nomor 18, nomor 19, nomor 20. Kalau hal ini adalah sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang menjadi pengajaran yang muncul belakangan pada abad-abad setelahnya. Tunjukkan satu pendeta atau satu orang Kristen yang memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh syarat sebagai orang yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Minum racun tak mati, dipatok ular berbisa tak mati. Ada yang bisa melakukan itu. Makanya perintah baptis itu tidak berasal dari pengajaran Yesus. Perintah baptis itu tidak berasal dari pengajaran Nabi Isa alaihissalam. Coba Anda baca Markus 15 itu, Markus 16 yang Anda punya. Kita lihat pendekatannya, supaya benang merahnya kita bisa dapatkan. Yesus diberitakan tidak pernah membaptis satu manusia pun. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah mengkristenkan satu manusia pun. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dan akan dibaptis, siapa yang kemudian tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Berarti tanda-tanda ini akan menyertai orang yang dibaptis. Satu, mereka mengusir setan demi nama Yesus. Dua, berbicara dalam bahasa yang asing bagi mereka. Ketiga, mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Pertanyaannya sekarang, bisakah kemudian ini dipraktekkan? Bahasa asing cocok bahas coba kipas pura kerakan jo pelok amu di keke asu bolong. Baik Bang Juma, udah jelas ya. Udah jelas bahwa matung baina matong ge pelok nah apar kata pura nakan de asu bolong pelokmu. Bang Ngerti? Juma, Kamu ngerti? jelas ya bahwa nggak mau dibaptis Kamu ya. ngerti nggak apa yang saya katakan? Yesus dibaptis. Ngerti ya kan? tidak apa yang saya katakan? Artinya baptis adalah pertobatan. Gitu, Ngerti tidak yang saya katakan barusan? Berarti Bang Ingat, Juma nggak mau bertobat. pergilah makanya ke nggak mau seluruh dunia, dibaptis. beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dibaptis? Nah sekarang Yesus mengajarkan, misalnya dia yang mengajarkan baptis. Tanda-tanda percaya itu salah satu adalah mengerti bahasa asing. Bang Juma, baptis itu pertobatan. Bang Juma, Saya kalau nggak ngerti, dibaptis, Bang Juma saya tidak paham, bertobat. saya tahu perintah-perintah Yesus bertobatlah. Sebab kiamat sudah dekat. Saya tahu. Ini mengenai baptis yang Anda pertanyakan tadi. Kalau bertobat, saya setiap hari bertobat. Setiap saat saya beristighfar. Jangan ajarkan saya bertobat itu. Karena itu adalah pekerjaan lisan saya. Sekarang permasalahannya Bertobat adalah itu lahir baru Bang Juma. Bertobat itu lahir baru. Nah, ini dengan cara doktrin. baptis atas Kalau nama Bapa, baptis Putra, itu Roh Kudus. adalah ajaran Yesus, coba Puram kukumande. Tai pambe. Oh dika nah. Kau ngerti bahasa saya? Oh, jadi gitu dah Bang Juma. Closing statement aja lah. Terima kasih lah, berbeda keyakinan kita. Iya dong. Berbeda keyakinan. Ini dalil. Dan satu hal hadiah untuk Anda. Markus 16 itu hanya sampai data nomor 9. Nomor 8. Data nomor 9 sampai dengan data 20 itu tidak ditemukan di manuskrip Codex Sinaiticus Vaticanus. Jadi Markus 16 itu hanya berhenti sampai data nomor 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Sampai di situ. Baik Bang Juma. Demikianlah Yesus ketika dia masuk ke bait suci ya, yang ditolak oleh bangsanya sendiri. Dia mengibaskan jubahnya. Demikianlah saya akan mengundurkan diri. Terima kasih Bang Juma, saya akan mengibaskan diri. Silakan. Ketika Yesus Nabi Isa ditolak di tengah-tengah Bani Israel, kalau Bani Israel saja menolaknya, lalu siapa Anda? Saya adalah Kristen yang bertumbuh di Nusantara ini. Ajaran saya berasal dari barat. Dari barat, dari mana barat? Dari barat menerima dari mana? Dari Mesir, Turki. Siapa yang memberikan?
Kaisar Ptolemy II yang memberikan itu. Kaisar Ptolemy yang memberikan itu kemudian. Apa hubungannya dengan para nabi? Putus. Apa hubungannya? Macet total. Tak ada hubungannya sama sekali. Inilah yang saya katakan antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terputus ajarannya dikarenakan ada yang mensabotase di tengah-tengahnya. Demikian. Silakan sahabat-sahabat diambil alih. Ini mie saya pesan 1 bungkus karena sudah 2 jam. Jadinya ini kalau saya bungkus kembali jadi 7 bungkus ini. Jadi melar ya. Iya, sudah kayak ular kobra kulihat ini besar. Mie-nya sebatannya kayak ular piton. Gimana dong? Kasihan udah dingin, mana lagi banyak semut, banyak juga tawon yang loncat-loncat di dalamnya. Ya Allah ya Karim. Tadinya mie gua sekarang udah kering. Ada lagi nih ya. Mie-nya udah bengkak kayak ular piton, Bang Deni. Ini cabai yang ada di dalamnya tadi kan ku minta digunting, dipotong-potong, dia nggak dipotong. Akhirnya apa? Tumbuh kulit dan daunnya. Ya Allah ya Karim, segitunya, Masya Allah. Mentang-mentang saya anak tiri di sini ya. Begini nasib jika bujangan kemana-mana makannya Indomie. Tak ada mama yang memasak. Tidak seperti Bang Deni, mamanya ada 3. Ya Bang Den, semangat Bang Den. Siap 86 komandan. Perintah senggol kiri. Cikicak di dinding. Diam-diam merayap. Datang seorang oten. Yup, otaknya ditangkap. Jadi gini saudaraku, dari cerminan ungkapan saudara barusan ini kemudian saya nelan mie keluar kembali. Disebabkan karena Anda mengatakan bahwa dia belum menjadi Tuhan. Sedangkan Bani Israel mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Al-Quran juga mengatakan bahwa yang mereka sembah selain daripada Allah itu adalah iblis yang durhaka. Tapi bukan itu poinnya Bang. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah antara ajaran Nabi Isa dan ajaran Nabi Muhammad ada penyelewengan di tengah-tengahnya. Muncul keadaan itu ketika saudara mengatakan dia belum menjadi Tuhan, berarti Tuhannya Bani Israel keadaannya sebagai Tuhan itu kemudian diambil alih oleh Yesus setelah dia menjadi Tuhan yang tadinya bukan Tuhan. Nah inilah yang dibawa oleh pengajaran saudara. Begini sehingga muncul sehingga muncul kemudian Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalau Yesus itu adalah Tuhan beneran, kenapa dia harus mengusir orang yang pakai namanya bermukjizat, mengusir setan, bernubuat? Bukankah itu yang dianggap sebagai hamba yang benar? Sampai-sampai kalau di dalam pengajaran Islam, seorang Kristen yang sudah bisa mengusir setan, bermukjizat, bernubuat, itu sudah sampai pada level ma'rifat. Bukan ma'rifatullah, tapi ma'rifatu Yesus. Ma'rifat kepada Yesus. Tapi kok bisa Yesus mengusir? Kenapa Yesus kemudian tidak menerimanya, malah mengusirnya dan mengatakan pembuat kejahatan? Artinya bahwa ada yang memaksakan Yesus ini untuk menjadi Tuhan, menggantikan Tuhannya langit dan bumi. Silakan. Jadi begini loh Pak. Jadi kalau di dalam kitab Wahyu Pak, nanti Bapak boleh cari sendiri, nggak usah aku ceritakan. Cuma kita lihat aja. Orang Israel itu tidak disamakan dia dengan orang kafir Pak. Dalam kitab Wahyu, waktu Tuhan menebus seluruh manusia di bumi, orang Israel itu spesial. Jadi yang mengikut Tuhan Yesus juga spesial. Jadi ada 3 golongan manusia yang ditebus dari bumi pada akhir zaman. Itu yang dikhususkan, itu orang Israel dibedakan dia sama sekali dengan orang kafir Pak. Jadi jangan, makanya Yesus itu bukan mati untuk orang Israel yang hidup dalam kebenaran, tetapi Tuhan Yesus mati bagi semua orang yang berdosa. Karena pada zaman dahulu orang Israel itu banyak yang hidup benar, tidak berdosa Pak. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Wahyu,
Tuhan Yesus itu hanyalah Tuhan bagi orang-orang yang telah percaya dari antara orang berdosa. Jadi kalau Bapak punya Tuhan, Bapak merasa diri Bapak orang tidak berdosa. Saya nggak tahu kalau di dalam kita orang Kristen, di bagian mana Bapak nanti. Jadi ada dikatakan orang Israel itu beda, Pak. Jadi 144.000 itu diselamatkan dari orang Israel menjadi umat pilihan Allah. Tetapi yang menjadi pengikut Kristus itu 144.000 juga, Pak, ada hitungannya. Dan hitungan orang yang tidak terbanyak itulah yang rela mati karena nama Yesus. Itulah nanti golongan ketiga. Jadi itulah makanya kalau Bapak bilang kok Yesus jadi Tuhan sejak dia mati, Pak. Karena pada dasarnya manusia berdosa tidak akan berkenan kepada Tuhan, yaitu Bapa Surgawi. Tetapi dia sebagai anak telah diberi hak bagi orang berdosa, supaya orang berdosa itu diberi kesempatan untuk bisa diselamatkan. Itulah yang disebut 144.000 pengikut Kristus di dalam kitab Wahyu, Pak. Jadi kalau berbicara itu, Pak, terserah Bapak nggak mau terima nggak apa-apa. Jadi makanya kami ini orang berdosa yang mau diperhitungkan di hadapan Tuhan sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus, Pak. Kalau Bapak mau sama dengan orang Israel, terserah. Tapi Bapak orang berdosa loh. Nah, itu dia, Pak. Oke, baik. Sederhana saja, yang ada kemudian adalah perasaan iba kepada Bapak ini, kepada saudara saya ini. Anda baca Galatia 3 nomor 13. Untuk itulah Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Iya. Mengertinya Bapak maksudnya itu? Hukum Taurat itu untuk siapa, Pak? Kalau dikatakan di dalam surat Galatia, itu adalah untuk orang durhaka, Pak. Bukan untuk Bani Israel, hukum Taurat itu. Bukan sebenarnya. Kalau kita katakan hukum Taurat itu untuk orang Israel, bukan, Pak. Justru dikatakan hukum Taurat itu adalah untuk orang durhaka. Penuntun orang durhaka, Pak. Jadi untuk orang Indonesia juga hukum Taurat itu? Semua, Pak. Namanya hukum diberikan Tuhan untuk semua bangsa. Nah, inilah yang saya katakan. Inilah yang saya katakan imannya saudara. Itu saya kasihan. Yeremia 31 nomor 31, aku Tuhan akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan Bani Indonesia. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel, Bani Yehuda. Tak ada untuk Indonesia. Mazmur 174 jelas sekali diterangkan kemudian di sana bahwa hukum Taurat yang datang kepada Bani Yakub, aturan-aturan yang datang kepada Bani Israel, aku Tuhan tidak akan berikan kepada bangsa yang lain. Ulangan 33 nomor 4, Tuhan berfirman di dalamnya, ya, menurut iman orang Yahudi dikatakan bahwa hukum Taurat itu adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Saya nggak tahu yang mana yang benar. Begini loh, Pak. Yang tertulis di Bible Anda atau Anda yang benar, saudara. Silakan. Begini, Pak. Sekali lagi saya sampaikan untuk Bapak. Sebenarnya Injil itu sudah ada sejak zaman Abraham. Dan dikatakan Injil itulah yang menyelamatkan manusia. Jadi kalau pada zaman Abraham, Alkitab bahkan hukum Taurat belum ada. Jadi di mana Injil itu? Bisa nggak Bapak pikirkan itu? Jadi jangan Bapak bilang, justru itulah kalian jadi stres nanti mikirkan hal-hal seperti itu. Nah, jadi Injil itu dikatakan dalam kitab Galatia sudah diterima oleh Abraham. Bukan berarti Injil itu adalah sebuah kitab. Tetapi karena manusia itu manusia yang terbatas, diajarin dengan kata-kata yang nggak bisa, akhirnya harus ditulis. Sesudah itu harus dibuat contoh. Namanya manusia yang berdosa yang sudah susah daya tangkap pikirannya. Justru itulah sebenarnya dikatakan Injil itu sudah ada sejak Abraham. Jadi tujuan daripada hukum Taurat itu mempersiapkan orang untuk menerima Injil, yaitulah orang berdosa. Udah, Pak?
Sudah. Oke, Galatia, sebuah surat, sebuah kitab yang ditulis kemudian oleh Paulus di antara tahun 55 sampai tahun 57. Kitab Galatia ini kemudian ditulis oleh Paulus untuk orang yang hidup di Galatia di Ankara, Turki. Ya. Tak ada hubungannya dengan Anda. Ini tulisan Paulus yang dituliskan untuk jemaat-jemaatnya yang ada di Ankara, Turki, Galatia. Lalu kemudian Anda pakai pernyataan Paulus ini yang tidak ada legitimasi dari Yesus untuk mengatakan Injil itu sudah ada di Abraham sejak Abraham. Sedangkan yang disebut Injil itu adalah pernyataan-pernyataan Yesus yang merupakan firman Tuhan yang didatangkan oleh Tuhan kepada Yesus. Coba Anda baca di dalam kitab saudara di Markus 1 nomor 14. Gini loh Pak. Kalau Bapak mengajari saya itu nggak bagus. Kalau Bapak bertanya Alkitab, kami mengajarkan itu sama Bapak masuk akal. Oke, baik, saya bertanya. Itu tidak bagian dari Bapak, tidak berhak Bapak menjelaskan itu. Oke, baik, Bapak, saya bertanya. Berarti Bapak mau belajar jadi pendeta, ini berarti. Oke, Bapak, baik. Pak Ustadz, tapi Bapak mau jadi pendeta namanya. Oke, baik. Kalau begitu saya bertanya. Kitab Ya. Filemon itu ditulis Paulus untuk siapa? Satu, dua, tiga, empat. Filemon itu kan seorang hamba Enam. Tuhan, Pak. 7. Iya, itu ditulis untuk siapa, Pak? Filemon sama dengan surat Timotius. Itu Oke. kan itu Timotius. Filemon ini berada di mana? Wilayah mana? Dia tinggal di mana? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi maksud Bapak 6, apa? Maksudnya Bapak 7, bertanya seperti itu yang tidak 8. begitu perlu. Oh, perlu Pak, supaya Anda tahu bahwa surat itu dituliskan oleh Paulus untuk Filemon di wilayah Efesus, bukan di wilayah Indonesia. Jadi Kalau Bapak Anda udah pendeta mengatakan, berarti. kenapa? Udah pendeta Bapak. Silakan Anda suruh pendeta belajar sama Bang Suma. Itu penting supaya bisa tahu bahwa arah yang muncul kemudian dari pengajaran Bible itu sendiri harus diluruskan kemudian. Jangan surat yang ditulis untuk orang yang ada di Turki, orang di Indonesia merasa pula itu surat untuk orang Indonesia. Seperti Yesus yang diutus hanya kepada Bani Israel, yang bukan Bani Israel jangan merasa bahwa Yesus itu diutus untuk dia. Kekacauan itu muncul kemudian ketika Yesusnya datang hanya untuk Bani Israel, tapi kemudian ditambah-tambahkan ajarannya dikatakan Gini diutus loh, Pak. untuk seluruh umat manusia. Kalau Gimana dong? Bapak ngomong seperti itu, berarti Bapak orang Yahudi kah? Dari Saya mana? bukan orang Yahudi. Jadi kenapa Bapak berhak ngomong seperti itu? Loh, apa salahnya kalau saya ngomong sesuai dengan kebenaran yang ada? Gini loh, Pak. Siapapun bisa. Kalau Daripada Bapak yang percaya- memiliki kitab tapi tidak sesuai dengan isi kitabnya, mending saya yang tidak beriman kepada kitab itu, tapi saya berkata sesuai apa yang tertoreh di dalamnya. Gimana dong? Gini loh Pak. Bapak sendiri nggak ngerti Filemon, Pak. Filemon itu di seberang barat daya Turki, Pak. Bapak sendiri nggak tahu, Mbak Juma tahu. Jadi mestinya Bapak yang berguru ke Mbak Juma. Begini gitu loh Pak. Sebenarnya begini. Kalau saya simak Bapak ini, dia tidak mempercayai kitabnya orang Israel, tapi dia bisa memberitakan kitabnya orang Israel. Itu nggak masuk akal. Saudara, yang saya baca ini bukan kitabnya orang Israel, yang saya baca ini kitabnya orang Indonesia, beragama Kristen. Saudara jangan mengatakan kitab Anda itu kitabnya orang Israel. Enggak, bukan. Perjanjian lama itu bukan kitabnya orang Israel. Perjanjian lama itu adalah terjemahan dari kitab Tanakh yang sudah mengalami revisi dan koreksi. Dan disesuaikan di abad pertama dengan perjanjian baru kitabnya orang Kristen. Jangan Anda bilang yang ada di tangan Anda itu kitabnya orang Yahudi, bukan. Itu murni kitab saudara yang ditapis dari terjemahan kitab Tanakh. Nah, kalau kitab Tanakh itu kitabnya Yahudi. Kalau ini adalah kitabnya orang Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Itu yang benar. Silakan. Jadi begini loh Pak Juma, sudah Siap. saya bilang sama Bapak bahwa tanpa Alkitab pun sebenarnya Injil itu sudah ada. Jadi karena bodohnya
orang, makanya sampai harus dibuat buku, nggak bisa cukup hanya diajari dengan kata-kata, bahkan harus datang memberikan contoh. Bahkan itu pun manusia tidak mampu memahami, karena Injil itu suatu rahasia Bang Juma, bukan kitab. Supaya Bapak tahu. Jadi jangan Bapak berbicara banyak kali tentang Alkitab itu. Inti Alkitab, Injil itu bukan seluruh itu, hanya dikatakan, kalau dikatakan dalam kitab Injil, kalau ditulis semua apa yang dilakukan Tuhan Yesus, dunia ini nggak cukup untuk memuat. Jadi cukuplah itu Pak Juma. Tapi Injil itu sederhananya, tapi tidak mampu didengar dan dimengerti manusia. Jadi kalau Bapak bilang Injil ada sama orang Muslim, itu jelas nggak ada, karena orang kalian pun nggak mengerti Injil. Nah, itu dia. Oke, baik. Jadi saya luruskan, Pak ya. Kata Injil itu hanya ada di Al-Quran. Kata Injil adalah kata yang ada dalam Al-Quran yang kemudian dipakai oleh orang Kristen Indonesia. Kalau Anda mengatakan saya tidak mengerti Bible, Anda keliru. Jadi yang diterang, sabar Bang. Yang diterangkan kemudian di dalam kitab Yesaya 29 nomor 12 itu adalah kitab Al-Quran, bukan kitab saudara. Kita lihat. Apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan Iqra, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Bible tidak bisa dibaca. Apanya yang tidak bisa dibaca di Bible? Tapi Al-Quran. Al-Quran sudah mendunia. Apakah Anda bisa membaca? Tidak. Membacanya pun Anda tidak akan paham isinya kalau tidak menggunakan disiplin ilmu yang ada. Jadi Al-Quran itulah yang tidak bisa kemudian dipahami dengan sembarangan. Kalau Bible apanya yang tidak bisa dipahami? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Apa yang tidak bisa dipahami di situ? Begini loh Pak. Justru dalam nama Yesus itulah ada kasih Tuhan yang luar biasa bagi orang Kristen. Karena tanpa Yesus, orang berdosa tidak akan pernah berkenan kepada Bapa. Semua harus dibinasakan. Karena jelas di dalam hukum Taurat dikatakan, bila mana seorang manusia berdosa bertemu dengan dia, tidak ada seorang pun yang hidup, akan binasa. Tetapi oleh Tuhan Yesus anaknya sendiri, seperti saya bilang tadi, jangan kita samakan kita dengan orang Israel, orang pilihan Tuhan. Kita ini termasuk orang yang dikutuk secara Taurat, tidak akan pernah berkenan kepada Bapa surgawi. Tetapi oleh Tuhan Yesus kita diperkenankan. Jadi itulah kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami. Secara Taurat kita lihat semua bangsa-bangsa adalah kafir. Itulah dogma, Pak. Itu dogma. Bukan dogma. Mana coba tunjukkan dalil. Kalau bukan dogma harus ada dalil. Mana dalilnya Taurat diutus untuk seluruh umat manusia? Loh, Pak. Dalil. Bilang Bapak dogma. Dalil. Jangan bilang Bapak dalil. Kalau bukan dalil, kalau tidak ada dalil berarti dogma. Mana dalilnya bahwa hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Silakan. Mana dalilnya, Pak? Saya sudah berikan dalil hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Ulangan 33 nomor 4. Mazmur 174. Yeremia 31. Ulangan 4, ulangan 6. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Tunjukkan dalilnya, datanya. Begini loh Pak, kenapa Bapak pakai Taurat kalau Bapak bukan orang Israel? Saya nggak pernah pakai Taurat. Saya pakai Al-Quran. Iman saya Quran. Saya bukan menganut Taurat. Saya bukan Bani Israel dan saya bukan bunglon yang suka nyamar-nyamar. Kenapa Bapak pakai Taurat? Itu yang anehnya. Saya tidak gunakan Taurat. Itu bukan kitab saya, itu kitabnya Bani Israel. Al-Quran bukan Taurat. Kalian mengambil kita orang Israel atau tidak? Mana ada kitabnya Bani Israel kami ambil? Cara sembahyang kalian itu sembahyang orang Israel itu, Suma. Itu dia ada di dalam Al-Quran suci kami, ayat suci Al-Quran kami. Secara Taurat, Suma, kalian tidak ada bangsa lain yang bisa berkenan kepada Tuhan. Sudah saya sampaikan. Al-Quran kami yang mengajarkan kami demikian, bukan Taurat yang mengajarkan kami. Al-Quran kami yang mengajarkan. Makanya saya bilang. Nah sekarang yang jadi permasalahan itu Juma, kalau kami... yang jadi permasalahan sekarang, kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Anda? Itu dulu.
Kenapa terjemahan kitabnya Yahudi ada di agama Anda? Karena kami tahu, karena kami percaya bahwa hukum Taurat itu, kitabnya orang Yahudi itu membuktikan bahwa orang kafir itu tidak akan pernah kepada Tuhan, sehingga kita harus percaya kepada Yesus. Itu luar biasa. Kenapa ada kitabnya orang Yahudi, terjemahannya ada di agama Anda? Itu loh yang saya tanya. Ada nggak legalitas dari Tuhan? Supaya terbukti enggak, bukan bahwa supaya, hanya bukan dalam supaya. nama Yesus ada Ada keselamatan, Pak Juma. Jadi ada Taurat tidak itu legalitas. menuju harus lahir Tuhan Yesus. Begitu Ada tidak legalitas? Ada tidak legalitas dari Tuhan yang mewahyukan Taurat kepada Bani Israel, kepada kalian orang Kristen? Ada nggak legalitas itu? Sudah jelas ada. Sudah sampai ke sahabat Juma. Taurat itu membuktikan bahwa tidak ada manusia yang berkenan kepada Tuhan selain oleh karena nama Yesus. Jadi itulah makanya kami buktikan. Saya tidak butuh dogma, saya butuh legalitas. Mana tertulis di mana bahwa hukum Taurat, kitab Taurat itu diwahyukan untuk orang Kristen? Mana, tunjukkan ke saya. Silakan Bang, ayo. Jadi Pak Juma, sudah saya sampaikan, sebelum Tuhan Yesus lahir, sebelum dia datang, sudah kenapa Anda bawa-bawa Yesus? Saya tidak butuh itu. Yang saya tanya, kitab yang bernama Torah itu adalah kitab untuk Bani Yakub, umatnya Nabi Musa. Camkan itu baik-baik. Kristen bukan umatnya Nabi Musa. Taurat diutus di atas muka bumi ini sebagai firman Tuhan, bukan untuk orang Kristen, tapi untuk kaumnya Nabi Musa. Tetapi karena Yesus orang Israel itu telah layak memberikan kami jalan. Saya butuh legalitas. Saya butuh legalitas. Kalau Anda sulit menunjukkan kepada saya Taurat itu diperuntukkan untuk orang Kristen, oke lah. Tidak untuk orang Kristen itu Pak, saya bilang. Kenapa ada di kitab saudara? Semua bangsa itu sudah menjadi kafir, tetapi Taurat itu memberi petunjuk hanya oleh Yesus. Kafir-kafir itu bisa menjadi layak bagi Bapa Surgawi. Itulah luar biasa. Anda menggunakan kata kafir ini sembarangan, bukan pada tempatnya. Orang yang disebut kafir itu adalah ketika datang perintah kepadanya, kemudian dia tidak taat kepada perintah itu, barulah disebut kafir. Bukan Pak Juma. Di luar orang Israel itu kafir semua. Oh, itu menurut saudara. Itu menurut saudara. Yang percaya yang disebut kafir itu adalah yang datang kepadanya perintah, tapi mereka tidak mau menerima perintah itu. Itulah yang disebut kafir. Pak Juma, Bapak bilang kita Israel itu Bapak percayai, tentunya nggak Bapak percayai. Itu anehnya. Kalau kami karena ada petunjuk Taurat saya ini, percaya kami menerima Kristus. Saya percaya bahwa kitab Taurat itu diwahyukan oleh Allah kepada Bani Israel, bukan untuk orang Kristen. Orang Kristen ini penumpang gelap, bukan Bani Israel. Inilah yang saya uraikan tadi, bahwa dari Nabi Isa alaihissalam kami di dunia Juma. Tetapi bagi surga kami jelas Juma. Itu mana coba orang Israel. Dari semua pertanyaan saya tak ada satupun yang Anda jawab. Sudah saya bilang Pak. Mana jaminan surga? Jaminan surga yang Anda punya dari mana? Israel yang melegalkan kita bagi Tuhan. Saudara, jaminan surga yang Anda punya itu jaminan dari mana? Ragunan? Dari mana jaminan surga Anda? Dari petunjuk Taurat. Itulah namanya Mesias. Jangan bohong Pak. Jangan ngarang-ngarang saudara. Jangan bermimpi. Jangan bermimpi. Jangan mimpi. Di mana ada Kristen bisa diselamatkan oleh Taurat? Di mana? Taurat itu menunjukkan supaya orang kafir itu diselamatkan oleh Yesus. Tidak ada keselamatan. Apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Kalau Taurat tidak ada hubungannya dengan Kristen, saya lebih mudahkan persoalannya. Apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Coba tunjukkan apa hubungannya Yesus dan Kristen. Yesus itu menebus orang-orang yang percaya kepadanya, seperti saya sampaikan tadi. Di mana Yesus mengajarkan itu? Mana dalilnya? Kalau dalilnya itu Pak, dalam kitab Wahyu baca Bapak. Ada Wahyu itu. Pak, yang saya tanya hubungannya Yesus dengan Kristen. Harusnya saudara sabar. Itu, Pak. Itu sabar. Sabar. Harusnya Bapak menjawab. Hubungan Kristen itu
dengan Yesus tidak ada. Tapi hubungan Kristen itu ada muncul kemudian klaimnya ketika orang Kristen beriman percaya kepada kitab Wahyu. Begini Wahyu, loh, Pak. Kitab Wahyu sabar. itu semua kita orang Kristen Sekarang kitab Wahyu ini apakah dikenali oleh Yesus? itu ditulis orang Israel, Oke. bukan orang itu kafir bohong, yang itu bohong. nulis. Itu bohong, Pak. Itu bohong. Itu dusta. Kitab Wahyu tidak ditulis oleh orang Israel. Bukan orang Israel yang menulis kitab Wahyu. Sampai detik Semua ini tidak kitab diketahui siapa penulisnya. yang Hanya diklaim aja yang menulis adalah Yohanes, tapi bukan itu penulisan murid Yesus. Sekarang begini, Semua yang apakah menulis Yesus Alkitab itu orang nggak ada orang Yahudi nulis Bible. Perjanjian Baru itu tulisan orang-orang yang tidak dikenal. tidak ada orang Sekarang kafir yang begini. nulis Alkitab itu. Sekarang begini, Bung. Sekarang begini. Apakah Yesus mengenal kitab Wahyu? Kitab Wahyu itu datangnya dari Tuhan Yesus. Ya, Jangan itu ngarang. salah. Itu ngarang. Itu Karena ngarang. dia sudah ada di surga pada masa itu. Cuma Itu ngarang. Abang tahu kitab Wahyu itu ditulis antara tahun 90 sampai tahun 100. Yesus sudah tak ada di situ. Yesus Jadi, terangkat Juma, ke langit di tahun itulah 33. namanya kami orang percaya Juma. Itulah tandanya si Juma nggak percaya. Ya itulah dogma, itulah dogma. Itulah yang disebut dogma, Pak. Itulah Tapi yang gini disebut loh, Pak dogma. Juma. Orang Itu yang disebut Kristen itu dogma. jelas karena orang Israel yang jelaskan. Sekarang Kita orang Kristen itu orang Israel yang nulis semua. coba Anda terangkan dulu hubungan Yesus dengan kitab Wahyu apa? Wahyu dituliskan tahun 100, Yesus terangkat ke langit tahun 33. Coba Kamu kasih benang ngerti merah nggak dulu. Roh Kudus? Kamu Kasih nggak benang ngerti merah nggak dulu. Roh Kudus? Apalagi itu? Apa itu? Apa itu? Burung merpati, burung garuda atau apa itu Roh Kudus? Benar Kacang itu telur. burung merpati, burung garuda itu Juma. Oke. Yang bisa menghubungkan semua manusia dalam satu roh. Oke. Seperti Di mana sinar itu ini, tertulis? Di mana itu tertulis Roh Kudus di kitab saudara? Roh Kudus itu banyak di dalam Injil. Oh, di Injil Dalam Indonesia. Kisah Di Rasul. Injil Indonesia. Injil Indonesia. Ada nggak di Ya, Injil Yunani? Udahlah Pak Juma. Kayaknya Pak Juma itu pengejeknya, bukan mau belajar. Terima kasih, Pak Juma. Anda yang menipu diri Anda sendiri. Saya Tadi tidak saya menipu, tanya, Pak Juma. saudara, Begini yang loh. saya tanya, hubungan Yesus dengan kitab Wahyu apa? Yesus naik ke langit tahun 33, Wahyu ditulis tahun 100. Ada jaraknya 60 tahun lebih. Dari mana Justru kitab Wahyu itu, ini? Pak Juma. Jaraknya itu membuktikan Wahyu itu datang dari Tuhan Yesus kepada si Dari mana Yohanes. datangnya? Dari mana datangnya? Yesus sudah tidak ada. Tahun Di 33. surga masih hidup. Emangnya Yesus mati? Yesus itu hidup, Juma. Yesus di surga. Wahyu, penulis Wahyu di Pulau Patmos, nyambungnya di mana? Pakai sinyal, Juma. Pakai sinyal. Oh, pakai sinyal. Kita bisa kita ngomong, Juma. Oh, Tahu sinyal? pakai sinyal. Iya. Sinyal kita ini harus pakai tower, Juma. Ya, pakai Kalau itu tower. nggak usah pakai tower. Oh, Hubungan kita dengan Tuhan itulah Roh Kudus namanya sinyalnya, Juma. Nah, menurut Yesus sebelum dia Itulah terangkat luar ke langit. biasa. Sinyal kalian kan nggak ada ke surga, Juma. Menurut Yesus, sebelum dia terangkat ke langit, dia katakan apa? Yang datang setelah dia Yesus atau penolong lain? Penolong lain itulah Roh Kudus, Juma. Nah, Itulah yang datang ke sinyal. Pulau Patmos Sinyal. Anda akui tadi siapa? Sinyal itulah penolong yang lain, Juma. Mulai ngaco, mulai nipu diri sendiri. Kayak sinyal ini, Juma. Mulai Semua nipu. bisa kita cari Ini di sinyal, kekacauan seperti inilah yang kemudian memutuskan tali pengajaran jalan lurus itu dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sinyal itu ada Munculnya sinyal ajaran-ajaran surga, itulah Roh seperti Kudus. ini. Di Pulau Patmos ada makhluk datang ngaku-ngaku Yesus. Ya, di padang gurun menuju ke Damsik ada makhluk gaib datang, makhluk halus datang ngaku-ngaku Yesus. Pengajaran-pengajaran inilah yang memutuskan tali pengajaran yang lurus dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Pembengkokan ajaran Nabi Isa dengan propaganda-propaganda yang Anda Surgawi jalankan itu tadi. adalah Roh Kudus, Juma. Kayak kita ini Yesus tinggal berkata sekarang, di dalam harus kitab bayar, saudara, Juma. yang datang setelahku itu adalah penolong lain. Sedangkan Anda mengatakan yang datang kepada penulis di Pulau Patmos itu adalah Yesus. Sudah nggak nyambung. Sudah ketahuan bahwa yang datang di Pulau Patmos itu siapa. Oke? Maaf Bung, Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan kebenaran.
hak itu akan tetap berdiri dengan tegak, ya, dan kesesatan itu akan tengkurap, tidak akan pernah berdaya. Inilah yang terjadi. Sekuat apapun Anda berargumentasi, kalau hanya dogma, doktrin, tidak akan pernah bisa mengalahkan kemudian kebenaran. Tidak akan pernah bisa mengalahkan. Sorry Bang Juma, bukannya soal pintar ataupun gimana. Iya, saya suka dialog dengan orang pintar, Bang. Saya nggak pintar, Pak. Saya nggak ngerti. Saya nggak walau-walam kalau untuk namanya beginian, Pak. Sorry, Pak. Ya, terus apa yang perlu kita bincangkan ini? Nah itu makanya satu hal aja kok yang aku mau berikan. Apa itu? Kuatkan aja kitab kalian, udah itu aja kok. Nggak usah berdebat yang kayak beginian. Apalagi kamu Juma, kamu itu sering banget mengatakan sesuatu yang apapun yang tidak penting kamu pikirkan. Kamu itu di sini, oke lah, kamu itu orang pintar, mengerti soal semuanya. Kalau saya mah enggak. Tapi maksudnya apa ini? Enggak, udah lebih baiknya itu begitu loh. Lebih baiknya begini. Udah kamu itu kuatkan aja di Alkitab kamu, Al-Quran kamu gitu loh. Nggak usah ataupun gimana pun nggak usah. Jadi kita itu biar bertoleransi baik-baik aja. Nggak usah yang gimana, yang ribut apapun gimana, nggak usah. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Satu keadaan yang harus saudara pahami bahwa kita ini manusia, makhluk yang kemudian bersosial, yang memiliki sejarah hidup dari nenek moyang Adam alaihissalam. Selaksana kita hidup di Indonesia, ada yang disebut Orde Lama, ada yang disebut Orde Baru, dan juga ada yang disebut Reformasi. Agama Anda dilahirkan dari Orde Lama, Nabi Musa hidup di Orde Lama, dan agama Anda di Orde Baru. Islam datang sebagai reformasi. Nah, orang yang bijak, orang yang arif adalah orang yang bisa melihat skala prioritas kehidupan ini dengan mendudukkan perkara ilmu, disiplin ilmu, informasi, pengetahuan, dan apapun itu. Ketika kemudian agama kita mengajarkan kita untuk disampaikan kepada orang lain, dan agama orang lain juga diperintahkan di dalam niat keagamaannya untuk disampaikan ke orang lain, maka kita harus siap ditelaah. Maka agama kita siap untuk dikritisin, karena agama kita disajikan untuk supaya orang lain juga masuk ke dalam agama ini. Begitu juga Islam, agama kami siap dikritis, agama kami siap kemudian untuk ditelaah, agama kami siap untuk kemudian disanggah apa yang menjadi poin di dalamnya. Nah, kalau sebuah kebenaran, Pak, siapapun yang mempretelin kebenaran itu akan tetaplah menjadi sebuah kebenaran. Begitu juga sebaliknya, kalau sebuah kesalahan dijadikan sebagai sebuah kebenaran, sekuat apapun kesalahan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran, ia akan nampak tetap saja sebagai sebuah kesalahan. Agama yang benar harus berani untuk diperbincangkan. Apatah lagi kalau agama itu sudah masuk ke dalam agama lain. Nah, yang ada di negara kita ini adalah Islam berdiri dengan Islamnya, Islam tegak dengan akidahnya, tapi agama saudara, permasalahannya itu di situ. Agama saudara yang masuk ke dalam dapur agama Islam. Ketika umat Islam mengangkat bicara, muncul saudara mengatakan, urus aja agamamu, urus aja kitabmu. Ngapain kau urus kitabnya orang lain? Ngapain kau urus agamanya orang lain? Padahal sejatinya adalah Kristen agama syiar. Kristen itu ada punya amanat agung. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu yang perlu Anda pahami. Sedangkan Islam tidak seperti itu. Islam itu lakum dinukum waliyadin. Agamamu silakan, agamaku dengan agamaku. Nah, ini yang offside. Ini yang offside agama saudara. Yang offside itu agama saudara. Maka yang harus diperbaiki dan menarik diri mundur pada posisi semula adalah agama saudara. Kami biasa-biasa aja, Islam dengan Islam kami, tapi Kristen offside, masuk ke dalam zona keislaman. Bible merangsuk masuk ke Al-Quran, sehingga istilah-istilah Al-Quran itu dicatut masuk ke dalam Bible. Itu titik permasalahannya. Silakan.
Silakan Pak Effendi ditanggapi titik permasalahannya di situ Pak. Maksud aku gini loh, untuk Juma ya, untuk Bang Juma nih. Kalau yang seperti Bang Juma mengatakan begitu, ya gini loh Bang Juma. Udahlah, Al-Quran kamu aja lu panjangin gitu loh. Lu aktifin semuanya yang lu tahu soal Al-Quran kamu. Ego. Sorry bro. Sebentar ya, aku nggak sampai aku 5 menit, paling 1 menit ya. Maksud aku gini, jadi apa salahnya sih kalau soal untuk berdebat beginian nggak bakalan ada habisnya gitu loh. Apalagi namanya Bang Juma, siapa ini, nggak ngerti lah aku siapa ini. Aku juga nggak paham, cuman aku selalu ngikutin beginian kan. Apa salahnya kita itu berdamai baik-baikan gitu loh. Ngapain kita menghancurkan sesuatu agama yang tidak kita ngerti gitu loh. Apalagi soal Bang Juma ini kan orangnya kan nyocor orangnya apa gimana gitu loh. Oke lah kalau untuk pembenaran itu ada di pihak klien, ya udah gitu loh. Nggak usah dikutip-kutip Alkitab kita. Cukup Al-Quran kamu gimana baiknya, udah. Ya kalau memang Al-Quran kamu diikutin manusia-manusia yang ada di Indonesia, ya wes gitu loh. Nggak harus mengatakan lah beginilah Yesus beginilah apalah, nggak ada artinya. Yang ada nanti kita tahunya itu tahu nggak di mana kita, pasti nanti di surga ataupun di neraka itu pasti ketemu kalau memang kita di mana nih gitu loh, baru tahu oh ini ya Yesus ya, oh ini ya Allah ya, ini ya Nabi Muhammad ya, baru kita tahu semuanya gitu loh. Kalau memang cari cuan kita begini yang buat apa gitu loh. Udah 1 menit Pak, udah 1 menit. Oke, silakan kita stop, ngomong aja. Silakan. Lanjut. Okay. Jadi saudara itu tidak mengerti keadaan. Agama Anda itu diajarkan untuk diajarkan kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19, Markus 16 nomor 15, bla bla dan seterusnya. Kemudian baptislah semua makhluk. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Berbekal dari data-data itu, kemudian di agama Anda itu ada kekuatan untuk mengkristenkan seluruh orang, termasuk orang Islam. Upaya yang dilakukan bukan hanya sekedar seperti itu aja, tidak. Upaya yang dilakukan oleh agama Anda yang diharuskan menjadikan semua bangsa menjadi Kristen, itu mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible. Sampai-sampai mulut Anda itu, lidah Anda lebih fasih mengatakan Alkitab, lebih familiar menyebut kata Alkitab daripada menyebut kata Bible. Padahal Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran, kitabnya umat Islam. Tapi Anda lebih cinta sebutan Alkitab. Kenapa demikian? Karena agama Anda memang diajarkan untuk mengkristenkan orang Islam. Maka ketika kami angkat suara, angkat bicara, jangan kemudian kami disuruh diam, sementara kalian tetap aja menggencarkan agama kalian. Tetap aja kemudian misi pemurtadan terjadi di mana-mana, sementara kami disuruh diam. Sedangkan di sisi lain, selain Anda memurtadkan orang, mengajarkan orang menjadi Kristen, kitab Anda juga mengambil istilah-istilah kitab suci kami. Kalau ini semua mau dihentikan, jangan mengatakan urus semua agamamu. Justru saya menyampaikan Al-Quran membahas tentang keadaan umat sebelum Islam. Al-Quran membahas tentang Tuhan yang kalian sembah. Al-Quran membahas tentang kitab yang kalian gunakan. Itu Al-Quran saya. Dengan demikian ketika saya disuruh berhenti, berarti saya disuruh berhenti belajar Quran, menyampaikan Quran. Tidak boleh. Sekarang solusinya cuma satu, supaya tidak ada perdebatan di Nusantara ini. Apa itu? Sederhana. Orang Kristen lepaskan semua istilah-istilah Al-Quran dari kitabnya Kristen. Maka dialog, debat, selesai. Jangan saudara menyuruh kita berhenti, tapi kalian mengambil istilah-istilah Al-Quran. Coba Anda lihat terjemahan Al-Quran. Kami yang mayoritas, harusnya kami yang mengambil istilah-istilah Bible. Supaya kalian yang sedikit ini semakin masuk Islam.
Tapi yang terjadi adalah kalian yang sedikit ini yang usil kepada kami yang banyak ini supaya kalian ingin menyamai posisi satu sama. Penduduk Indonesia sama-sama 50-50, 50-50. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke Bible supaya Islam yang awam bisa kalian murtadkan. Udah Pak. Itu fakta. Jadi nggak usah lagi banyak cerita. Kalau kalian tidak mau berdebat, tidak mau ada diskusi seperti ini, tidak mau agamamu itu dibahas, tanggalkan, lepaskan semua istilah Al-Quran di kitab saudara. Selesai. Itu aja solusinya. Silakan. Bang Suma. Iya, silakan Bang Den. Itu saya masuk di garda paling terdepan. Saya setuju sekali dengan pernyataan begitu seperti dong. itu. Bang Dani seorang Kristen dan dia sangat setuju ketika istilah Islam di dalam Bible-nya Kristen Indonesia dilepaskan supaya tidak ada diskusi seperti ini. Jangan kemudian Anda seakan-akan memasang ranjau di mana-mana supaya umat Islam ini terjebak dalam debat, terjebak dalam diskusi, kemudian dilaporkan. Nah, ini berdebat tentang Kristen. Lapor, tangkap, penjarakan. Padahal yang memasang perangkap-perangkap untuk kami berdebat kalian sendiri. Kalian mengambil istilah kitab suci kami. Kami diam. Oh, nggak bisa. Kami harus tetap menyuarakan. Kristen harus punya wajah. Kristen harus kembali kepada jati diri, harga diri. Apa itu? Gunakan pakaianmu sendiri, yaitu kitab yang kalian gunakan dalam bentuk bahasa Yunani, terjemahkan dengan jujur dan benar ke dalam bahasa Indonesia. Jangan masuk ke dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Demikian. Silakan. Jadi nggak usah berprinsip kayak gitu Bang Juma. Jadi seakan-akan Bang Juma itu mengatakan soal untuk kata kami ini yang mengambil semuanya yang ada di Al-Quran. Bang Juma nggak boleh Bang Juma. Nggak ada. Alasannya? Nggak pernah. Kalau untuk kami ini kan diajarkan kasih. Jadi nggak ada. Kasih tapi mencuri Bang. Oh tidak. Itu kamu mengatakan Bang Juma. Kalau tidak mencuri, lalu istilah Al-Quran yang ada di Bible ini dari mana? Bang Juma, sebentar dong Bang Juma. Nanti kamu baru ngomong, nggak apa-apa. Kamu panjang juga nggak masalah. Jadi kamu mengatakan mencuri lah, inilah itulah. Gini loh Bang Juma. Bagaimanapun sejarah mengatakan loh Bang Juma. Kalau untuk kata Allah nggak pernah mencuri. Lalu Itu dari mana? dari dahulu kala loh Bang Juma. Waduh. Sebelumnya ada Bang Juma, sebelum Bang Juma lahir dari rahimnya ibunya Bang Juma, Allah itu udah ada zamannya. Dulu aku nggak ngerti soal begituan, tapi sedikit paham aku ngerti gitu loh Bang. Bukannya berarti Bang Juma itu mengatakan begini. Oke lah, kalau Bang Juma sakit hati soal begituan, yang ada Bang Juma itu harusnya gini loh. Ya udahlah, apapun pendapat yang namanya di warga negara Indonesia ini, mau dia mengikutin siapapun, mau Islam, mau Kristen, mau apapun, nggak harus Bang Juma mengolok-olok. Oke lah, seorang arkeologi, seorang apa nggak aku ngerti apa apologetnya. Dicabut Pak, gak ada yang olok-olok Pak, dicabut Pak, gak ada yang olok-olok. Dicabut. Ya, istilah banyak kalau untuk itu banyak mengolok-olok banyak. Nanti kalau untuk videonya banyak banget yang namanya Yesus beginilah, Yesus inilah. Aduh, kalau soal itu, tapi untuk begituan nggak usah lah kita lah. Apa salahnya sih kita orang Indonesia kok? Namanya ini bukan negara Islam, bukan. Hanya kalian mayoritas, itu aja. Kami minoritas. Kan sudah disampaikan tadi permasalahannya. Ya, Kok Anda ini udah Bentar dulu, tua bentar. tapi nggak paham? Biar dulu baju malu lurusin. Oke, baik. Nah itu maksud aku gitu loh. Jadi kalimat aku gini loh, kalimat aku nggak panjang, cuman gini, apa salahnya kita loh? Kalau kita itu bersaudara, udah bersaudara nggak usah. Oke lah, kamu boleh ataupun apa gimana. Aku nggak mau Islam aku diapa-apain sama Kristen gitu loh. Dan aku juga berbicara kok orang-orang namanya teologi orang Kristen. Aku mengatakan ke semuanya, ke orang ke Agatha, ke ini semuanya aku bilang begituan. Apa salahnya? Nggak usah lah begituan. Apa salahnya kita itu nggak ada kata dendam, nggak usah beginilah begitulah, uruslah agama masing-masing aja gitu loh. Nggak usah mengatakan begitu. Bang, saudara, pahami. Semua yang terjadi, yang Anda dengarkan, yang Anda lihat, yang Anda rasakan hari ini, itu adalah buah hasil dari apa yang kalian tanam. Jadi jangan Anda banyak videonya, banyak kok videonya Bang Suma kayak siapa yang menyebabkan itu terjadi?
Oke, aku paham bagaimana. Aku paham itu, Kak. Oleh karena itu kalau sudah paham, maka yang Anda harus lakukan adalah rapatkan barisan Persekutuan Gereja Indonesia, gugat lembaga Bible untuk menerbitkan Bible baru yang tidak ada lagi istilah-istilah agama saudara. Kalian Islam di dalamnya. Itu aja pun. Nggak boleh itu nggak. Itu egois kamunya, nggak boleh gitu Bang Juma. Oh, berarti Anda tetap akan memasang perangkap-perangkap untuk kemudian supaya kami terperangkap dan masuk ke dalam penjara kalau begitu. Dan kami tidak akan pernah mundur. Saya sendiri Bang Suma tidak akan pernah mundur. Pahami itu. Perangkap-perangkap yang kalian inginkan supaya menjadikan korban banyak di Indonesia ini, silakan. Kalau Anda tidak mau berhenti, kami pun tidak akan pernah mundur. Iya, kalau soal itu aku paham Bang Juma. Bang Juma itu nggak bakalan mundur bagaimanapun. Namanya juga agama. Oleh karena itulah kemudian kalau Anda ajaran kasih, sebelum ada korban banyak berjatuhan, bikin surat pernyataan seluruh gereja Indonesia untuk mendesak Bible, lembaga Bible Indonesia melepaskan semua istilah Al-Quran di dalam Bible. Selesai bukan? Dan itu tidak akan membuat Kristen akan berkurang, tidak akan membuat Kristen itu kurang cantik, tidak akan membuat Kristen itu kemudian tertinggal, tidak akan membuat Kristen itu terhina. Lepaskan istilah-istilah Al-Quran di dalam Bible, selesai kita. Dengan mengatakan begitu, Bang Juma udah membuktikan semuanya itu kesalahan dari Bible. Apa gimana? Istilah Al-Quran yang kami minta untuk dilepaskan dari Bible, itu aja pun. Kan kitab saudara diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan? Jadikan semuanya murni bahasa Indonesia. Jangan gunakan istilah Al-Quran. Supaya nampak agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Supaya nampak Kristen, agama kasih. Tidak ngambil dan tidak mencatut kemudian istilah yang sangat prinsip dalam akidah Islam masuk ke dalam Bible. Lalu digunakan pada tempat yang tidak sesungguhnya. Memang itu udah pasti yang seperti kata Bang Juma. Yes. Nggak bisa Bang Juma. Ini satu. Dengarkan saudaraku. Allah yang kami sembah. Coba sekarang ini sambil dengarkan saya buka Google sekarang. Anda lihat kata Allah di dalam bahasa. Kita dari Google Bang Juma. Jangan. Oh, kalau begitu silakan Anda belajar dari Bible atau langsung kepada Al-Quran. Al-Quran mengatakan Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Di dalam Bible Allah diambil masuk ke dalam Bible. Baca Markus 1 nomor 1. Yesus adalah anak Allah. Apa enggak kurang ajar itu? 1 Korintus 1 nomor 25. Sebab karena kebodohan Allah. Apa enggak sakit hati kami? Allah kami dikatakan bodoh dalam kitab saudara. Sementara original teks kitab saudara kata Allah itu tadinya adalah berasal dari kata theos. Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya dewa. Kenapa tidak dikatakan dewa saja? Bukankah kitab saudara diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, bukan ke dalam bahasa Arab? Maka ketika theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka jangan Allah tetapi adalah dewa atau Tuhan atau sembahan. Kenapa harus menggunakan nama Tuhan kami yang kami sucikan, yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami sembah? Anda ambil masuk ke dalam Bible menjadi tai di dalam. Coba, boleh tidak kita ambil juga nama Yesus, kita gunakan pada tempat yang tidak semestinya? Tidak boleh, karena kami menghargai kemudian saudara-saudara kami umat Kristen. Tapi kalau Kristen mati rasa, tidak pernah mau merasakan apa yang kami rasakan. Dengan seenaknya mengatakan karena kebodohan Allah, kita ini adalah anak-anak Allah. Allah tidak mempertahankan kealahannya, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, menjadi seorang manusia, lalu mati digantung di atas pohon. Apa enggak sakit hati kami digituin Tuhan kami? Kalau saudara mengatakan Theos, Tuhan, Elohim, sembahan, Yahweh, silakan bung saudara, lakum dinukum waliyadin, silakan dengan agamamu. Tapi faktanya kalian terlalu menyakitkan hati kami. Kenapa umat Islam itu tidak angkat bicara? Karena mereka tidak tahu. Ternyata isi Bibelnya Kristen rupanya kayak begitu ya Bang Suma. Yes. Jadi selama ini yang mereka sebut Allah itu adalah Allah. Ya, itu adalah kata Allah yang mereka umpetin dengan sebutan Allah. Supaya tidak terlihat bahwa itu adalah Tuhannya umat Islam yang mereka pakai. Oh kayak gitu, yes. Jadi selama ini yang mereka katakan Yesus anak Allah itu anak Allah. Ya.
Dari mana lagi? Kalau dia mengambil dari bahasa Indonesia Allah, Allah itu bukan Tuhan, Allah itu semisal. Allah, rumah itu terlihat Allah masjid, Allah, rumah itu terlihat Allah rumah orang Belanda. Itu Allah semisal. Kalau bahasa Indonesia, Allah dalam bahasa Yunani, Allah itu artinya dalam bahasa Yunani apa? Seperti, atau seakan-akan, atau tetapi. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani, Allah itu artinya apa? Sumpah serapah. Jadi satu-satunya kandidat kata Allah itu adalah Allah. Ibrani bukan, Yunani bukan, Indonesia juga bukan. Berarti larinya ke Allah. Mau Anda umpetin kata Allah, ada lagi yang mengatakan begini, oh itu bukan Allah, karena itu bukan alif, bukan lam, bukan ha, tetapi itu adalah huruf A, L, A, H. Itu adalah huruf Latin. Kalau itu huruf Latin, berarti asalnya murni harus Indonesia. Apa Allah di Indonesia? Ada? Tak ada. Kedua, kalau Anda mengatakan bahwasanya Latin itu bukan Allah, tulisan alif, kemudian lam, a, h, dilatinkan, pasti seperti itu adanya. A, L, A, H. Itu Latinnya. Sekarang, mari kita buka-bukaan. Theos. Saya tanya kepada yang ada di sini. Tolong dijawab. Theos, Latinnya apa? Silakan. Ada yang bisa jawab? Theos Latinnya apa? Theos Latinnya apa? T-H-E-S. Itu Latinnya. Bukan A, L, A, H. Kampret. Kampret betul, mereka kampret. Anda ingin berbicara mengenai Latin, Anda ingin menggunakan loncatan berpikir, Anda ingin menguji ilmu mantik, Anda ingin kemudian main peta umpet dengan saya, dengan permainan kata-kata, ilmu Anda belum sampai, IQ Anda belum nyampe ke sana. Anda ingin mengatakan A, L, A itu huruf Latin. Oke, sekarang tunjukkan huruf Latinnya Theos. Larinya ke A, L, A, H atau tidak? Kalau tidak, pasang matamu biar ku colok pakai linggis. Gak ada umat Islam yang belajar yang bisa kalian tipu. Gak ada. Gak ada umat Islam yang mendalami materi ini yang bisa kalian bodohi. Tak ada. Kamu keberatan. Karena kami mengklaim kata A, L, A, H itu adalah Latin. Jangan kau pakai. Oke. Kalau Anda merasa punya hak Theos, coba Anda latinkan. Kalau Anda sudah melatinkan Theos, apakah jadinya A, L, A, H? Bukan. Lalu Latin A, L, A, H itu bersumber dari mana? Dari Al-Quran. Dari kata Allah. Itu sudah pasti. Jadi jangan ngadi-ngadi melakukan tipuan-tipuan dengan Bang Zuma. Jangan. Ya, saya kira begitu teman-teman sekalian. Ya, terima kasih saudara siapa tadi namanya. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Yang pasti pertanyaan saudara, materi Anda bagus. Biar muka orang-orang ini terbuka, semua mata mereka terbuka. Ternyata diskusi yang muncul di tengah-tengah kita itu dipicu oleh siapa? Yang pertama, kami diam, kami sabar. Kami sabar, kami tenang, kami istighfar, kami usap dada, kami minum air, kami tenangkan diri kami. Ketika muncul kemudian yang disebut internet, yang pertama Facebook, penghujat Nabi Muhammad muncul di sana. Kami umat Islam usap dada. Ketika kemudian muncul dari kalian membuat buku-buku tentang Kristiani menggunakan istilah-istilah Islam, kami usap dada. Berlanjut bukan hanya sampai di situ. Ada internet kemudian muncul kemudian link-link yang menceritakan tentang kekristenan menggunakan istilah-istilah Al-Quran, menggunakan istilah-istilah Islam, tetapi isinya adalah isi Bible. Kami usap dada.
Lalu muncul kemudian orang-orang yang mengaku anak ulama, pemilik pesantren. Muncul orang-orang yang bertampilan seperti ustadz, mengajarkan dirinya pendeta, mengajarkan dirinya sebagai murtadin, membawa-bawa dan menjelek-jelekkan Islam. Kami usap dada. Ketika kemudian muncul YouTube, kami tetap diam. Muncul Tamparagi, menghujat Nabi Muhammad SAW dan Islam serta Allah. Kami usap dada. Kalian sudah melangkah 1000 langkah, 1000 kilometer. Kalian sudah berlari kemudian mengambil langkah 1000 untuk memurtadkan dengan berbagai macam cara dan metode. Kemudian kami bangkit, kami hadir melakukan perlawanan. Hadir Anda di Zoom, kami muncul di Zoom. Di awal Facebook kalian menghujat, kami hadir di sana. Kemudian setelah di Facebook kalian kabur ke Zoom, kami kejar sampai ke Zoom. Kemudian kalian lari kemudian ke YouTube, kami pun lari ke YouTube ngejar kalian. Setelah di Zoom lari ke StreamYard, kami pun lari mengejar kalian sampai sana. Pada akhirnya kalian berlari menghujat ke TikTok, kami pun hadir di TikTok untuk menangkis itu semua. Jadi yang kami lakukan ini adalah mengkanter saja. Kalian memulai, kalian yang menghujat, kalian yang menista. Giliran muncul potongan-potongan seakan-akan saya menista. Padahal itu terjadi karena hanya kemudian mengkantar apa yang kalian nistakan terhadap umat Islam.